Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya akan langsung sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya dapatkan yaitu berjalan bersama Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan alasan kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu andalan kita. Yang kedua, Tuhan kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan kemenangan buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia, ada yang berikan gambaran-gambaran di dalamnya. Ada yang mengatakan hidup kita ini bagaikan anugerah. Sebagian lagi katakan hidup kita bagaikan lagu. Yang berkata hidup kita bagaikan tantangan, bagaikan pertandingan, bagaikan teka-teki, dan bagaikan perjalanan. Ada banyak gambaran tentang kehidupan kita di dunia. Kalau hidup kita ini bagaikan anugerah, nikmatilah. Kalau hidup kita bagaikan lagu, nyanyikanlah. Kalau hidup kita bagaikan tantangan, hadapilah. Masalah untuk kita hadapi bukan untuk kita ratapi, tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan yang menyertai. Kalau hidup kita bagaikan pertandingan, apa Bapak Ibu? Menangkanlah. Kalau hidup kita bagaikan teka-teki, pecahkanlah. Kalau hidup kita bagaikan pertandingan, jalanilah. Kalau hidup kita digambarkan bagaikan gunung yang tinggi, dakilah. Kalau hidup digambarkan bagaikan sungai yang lebar, menyeberanglah. Kalau hidup kita digambarkan roti, makanlah. Kalau Pak Yusak Cipto dia tulis sebuah buku judulnya Glinding Way. Jadi kita percaya dalam kehidupan kita yang digambarkan salah satunya bagaikan perjalanan harus kita jalani. Kita sudah masuk di tahun 2024, 5 bulan, 2 minggu hari ini. Pertanyaannya, dengan siapa kita berjalan? Kalau boleh saya katakan hidup kita ini di dunia bagaikan nano-nano, macam-macam isinya. Di dalamnya, perjalanan yang ada, saya percaya Bapak Ibu mengalami masalah demi masalah yang tidak kita duga. Ada pujian katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa mesti terjadi? Kita enggak tahu. Tadi pagi saya saksikan ketika mau mendatangi ulang tahun gereja Betani Kuwu, saya sudah janjian sama teman-teman dari Banyutowo berangkat ke sana. Tapi mami mertua panggil seorang tukang untuk bersihkan genteng sama untuk membersihkan tanjon bak air di atas. Namanya Lek Pangat. Lalu dia pesen Lek, cepat naik, lalu lihat butuhnya apa. Nanti cepat beli. Saya sudah mau berangkat, sudah OTW Pak, teman-teman bilang begitu. Lalu dipanggil-panggil, Lek. Gak jawab. Saya bilang sama Mami, Mi, ya mungkin gak denger Mi, soalnya di atas kan masuk ke bak penampungan air itu. Karena kotor, sengnya harus diganti. Tapi saya agak curiga, lo kok gak jawab? Lalu saya naik ke atas, lewat kotak untuk masuknya itu, saya lihat Lek Pangat, sudah gak ada. Sebelumnya saya gak tahu kalau sudah meninggal. Saya gonjang-gonjang, Lek, tangi. Gak respon. Saya bilang, saya turun ke bawah, saya bilang sama Mami, semaput mungkin Mi. Lalu saya minta tolong bantuan,
2 orang lalu naik ke atas. Saya suruh turunkan supaya segera diatasi. Waduh, gak iso iki om, gone cilik. Dia tahu kalau sudah gak ada. Undang Pak Polisi aja om, undang polisi. Ben jelas. Pak Polisi datang, 3 orang dicek. Pak polisinya bilang sama saya, om cepat ke puskesmas. Supaya ditangani. Saya ke puskesmas, saya lapor. Petugasnya bilang, Pak, ke rumah sakit langsung saja. Supaya enggak bolak-balik. Saya balik lagi ke rumah. Polisinya bilang begini, sudah enggak ada nyom. Petugas puskesmasnya dipanggil ke rumah. Suruh ngecek, diturunkan. Jadi waktu itu saya lihat kondisi rumah itu rame Bapak Ibu. Ada sekitar 20-30 orang datang di rumah. Mami mertua ini sudah gemeteran. Soalnya perempuan semua di situ. Panggil, turunkan, dicek. Ada gangguan serangan jantung. Lalu petingginya datang, bawa telepon keluarganya, anaknya cuma 1. Saya tidak menduga peristiwa itu. Tapi saya tahu ini masalah. Bukan saya ratapi, harus dihadapi. Saya ikut ke sana kemari, mengurus acara pemberangkatan, acara pemakaman, urus semua sampai selesai. Siapa yang menduga akan terjadi Bapak Ibu? Gak ada satupun yang dapat kita pikirkan. Tapi itu kenyataan. Saya katakan sekali lagi, bahwa kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang penuh dengan masalah, falsafah yang salah, pandangan yang salah adalah falsafah dan pandangan yang mengatakan sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus saya penuh dengan masalah, tapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya lepas dari masalah. Saya katakan salah. Alkitab mencatat kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Banyak kita melihat bangku-bangku yang ada, maaf kata Bapak, banyak yang kosong. Kenapa? Kita enggak tahu masalah apa yang sedang mereka hadapi. Tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat hidup kita. Dan saya katakan kehidupan kita ini adalah rangkaian keputusan demi keputusan yang harus kita ambil. Alkitab mencatat pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan berkata, pilihlah. Kenapa Tuhan menganjurkan supaya kita memilih? Sebab Tuhan memberikan kehendak bebas, free will buat kita. Kita yang memutuskan, Tuhan yang menunjukkan jalan. Ada seorang penjual ikan, dia tempel papan di atasnya tulisannya, di sini jual ikan segar. Lalu dia tunggu pembeli. Pembeli yang pertama datang lalu lihat tulisan di atas itu. Lalu dia bilang begini, Pak, ngapain Bapak tulis kata di sini? Kan semua tahu kalau Bapak itu jualnya di sini, bukan di sana, di situ, tapi di sini. Percuma ditulis kata di sini. Lalu pembeli yang pertama pergi, penjual itu naik, dia turunkan papan, lalu dia hapus kata, apa Bapak Ibu? Di sini. Pembeli yang kedua datang, lalu lihat tulisan. Lalu dia bilang begini, Pak, ngapain Bapak tulis kata segar? Kan semua tahu kalau Bapak ini jual ikan yang segar, bukan ikan yang busuk, percuma Bapak tulis itu. Membeli itu pergi, penjual tadi turunkan. Tinggal kata apa Bapak Ibu? Jual ikan. Pembeli yang ketiga datang lalu lihat, ngapain Bapak tulis kata jual? Bapak itu kan memang niatnya jual, semua itu tahu, bukan cuma demo, bukan demo Bapak ini, tapi kan jual kan tujuannya. Iya, ya ngapain ditulis kata jual? Dia turunkan lagi papan itu, hapus lagi kata jual. Tinggal kata apa Bapak Ibu? Kata ikan. Datang pembeli yang keempat,
Dia melihat, ketawa. Ngapain Bapak tulis kata ikan? Semuanya tahu Bapak itu jual ikan, bukan telur, bukan daging, bukan sayuran. Semua tahu Bapak ini jual ikan. Ini ikan Pak, ngapain ditulis? Lalu akhirnya penjual itu, dia turunkan papan itu. Dia hapus. Habis semua. Hidup kita juga rangkaian keputusan yang harus kita ambil, yang harus kita pilih. Kadangkala kita ini harus pakai jurus EGP. Tahu EGP Bapak Ibu? Emang gue pikirin. Kalau kita punya prinsip, orang boleh ngomong apa, tapi kalau kita pegang janji Tuhan, kita berkata enggak, itu keputusan saya. Kita diberhadapkan dengan banyak hal supaya kita ini mengambil keputusan untuk kita hidup berjalan bersama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, saya coba sampaikan secara cepat Bapak Ibu. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Ia harus berjalan sebagaimana Dia telah berjalan. Ada dipakai kata walk, berjalan. Dalam bahasa Jawa saya juga kutip, sing sapa ngaku urepe nunggil karo Gusti Allah, urepe iya kudu kaya Sang Kristus. Ada pepatah katakan like father, like son. Seperti bapaknya, itu anaknya. Dunia sedang lihat hidup kita. Kalau kita mengaku Tuhan Yesus Bapa kita, maaf kata Bapak, apakah kita hidup seperti Kristus telah hidup? Apakah kita berjalan seperti Kristus berjalan? Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Apa Bapak Ibu? Dan belajarlah daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Bapak kita lemah lembut dan rendah hati, kita anak-anaknya seharusnya juga mengikuti apa yang Tuhan berikan teladan buat kita. Satu pertanyaan, kalau Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Dia, satu pertanyaan, apa maksud dan tujuan Tuhan mengajak kita berjalan bersama Dia? Ketika saya merenungkan tema ini, kenapa Tuhan? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tuhan mengajak kita, mengajak saya berjalan bersama Dia. Ada banyak hal, ada banyak maksud dan tujuan, tapi saya berikan 3 hal. Maksud dan tujuan mengajak kita umatnya, anak-anaknya, gerejanya berjalan bersama Dia. Yang pertama, sebab Tuhan rindu kita lebih dekat dan makin kenal Dia. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjalan bersama Dia. Supaya apa? Kerinduan hati Tuhan. Supaya kita lebih dekat. Pepatah katakan yang jauh mendekat. Yang mendekat apa Bapak Ibu? Rapat. Semakin dekat dengan Tuhan. Bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengundang Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan?
Seorang pasangan muda, dia datang ke dokter, dia bilang begini, Pak dokter, kami sudah nikah 2 tahun, tapi belum punya anak. Kepingin punya anak Pak dokter. Lalu dokternya tanya begini, lah bagaimana hubungan kalian? Kami tiap hari berhubungan Pak, tiap hari, iya. Lewat apa hubungannya? Ya kadang telepon, SMS, video call Pak dokter, Facebook, Instagram, Telegram, macam-macam Pak. Kami hubungan tiap hari. Oh, jadi kalian hubungannya lewat telepon, SMS, video call, Facebook, Instagram. Iya. Kepingin punya anak? Iya Pak. Ya gampang. Loh kok gampang? Caranya Pak dokter? Ya tinggal di download saja toh. Hubungannya lewat apa? Lewat media sosial. Tinggal di download saja toh anaknya. Nah hubungan kita sama Tuhan, maaf kata, mungkin juga hubungan yang semu. Hati kita, hidup kita, tubuh kita ada di gereja. Tapi hubungan kita sama Tuhan, maaf kata, jauh. Nah Tuhan mengajak kita untuk berjalan bersama Dia, supaya kita lebih dekat. Dan makin kita ini mengenal Tuhan kita. Saya katakan apapun kartu HP kita tetap dekat sama Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu? Simpati, surga indah, menanti pasti. Indosat, ingat doa dan saat teduh. IM3, ingat memuji, menyembah, dan mengucap syukur. Halo, He always love you. XL, ekstra, luar biasa. Mentari, melangkah dengan Tuhan tiap hari. Smart, setia melayani di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang ketinggalan nanti habis dibaca bisa ketemu sama saya akan jelaskan supaya hubungan kita sama Tuhan. Kadang-kala maaf Bapak Ibu jujur, ketika kita diajak berdoa ke gereja, kita cari yang singkat. Kalau ada Pak, gereja GKK SJA, apa itu? Gereja Kristen khotbah 1 jam saja. 1 jam baik. Saya tanya, ada jemaat, kamu ke gereja online Pak Toto, 1 jam saja. Kenapa 1 jam saja? Gerejanya rame Bapak Ibu. Sebab apa? Singkat. Maaf kata, saya juga mengamati Bapak Ibu. Kalau khotbah begini, saya amati dari ujung kiri sampai kanan, depan sampai belakang. Mana yang antusias? Mana yang enggak? Tadi pagi juga saya sampaikan ada 5 tipe pendengar khotbah. Yang pertama tipenya itu serius. Tandanya biasanya duduknya di depan. Bawa buku catatan, fokusnya pada catatan dan pengkhotbah. Tipe serius. Yang kedua, ya ini tipe ngantuan. Saya amati Bapak Ibu. Sama-sama hampir kelihatan gak ada bedanya. Ngantuan sama antusias. Kalau yang antusias, aminnya itu stabil. Yes, amin, 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 amin. Kecepatannya sama, turun dan naik sama. Tapi kalau yang ngantuan, turunnya pelan. Naiknya cepat, toleh kiri, toleh kanan. Itu ngantuan. Coba bilang sebelah kiri kanan kita, saya tahu siapa yang dimaksud. Lalu tipe yang kedua, yang ketiga. Tipe asongan. Tipe asongan itu dari rumah, kantongnya, tasnya penuh dengan mut-mutan, permen. Begitu khotbah, keliling, kresek, pojok sana, yang punya bilang, belakang, ngubeng lagi. Begitu habis ibadah, kececeran di mana-mana. Tipe pengkhotbah asongan. Lalu juga ada tipe
pendengar khotbah, humoris, guyu, senengane guyu. Pendetanya durung guyu, wis guyu. Tamati. Tipe pendengar khotbah yang serius, ngantuan, humoris, asongan. Yang kelima yang hebat Bapak Ibu. Tipe pendengar khotbah intelektual. Lah kok iso Pak? Dungono khotbah, ambek dolanan HP. Main game online. Yes, amen, yes, dia. Amen, yes. Main ini. Balasan. Bisnis Pak, ini bisnis penting Pak. Di tengah-tengah khotbah. Ditakoi khotbah mau apa? Gak ngerti. Coba bilang lagi sebelah kiri kanan kita. Saya tahu siapa yang dimaksud. Sebelahnya jawab, saya juga tahu. Lalu sama-sama lihat, kamu. Tuhan rindu untuk kita lebih dekat dan makin kenal Dia. Next. Ini 3 penulis dia tuliskan. Yang pertama ini Daud, yang kedua Bani Korah. Yang ketiga pemazmur Asaf. Jadi 3 ayat ini penulisnya beda. Tapi punya kerinduan yang sama, dekat dengan Tuhan. Daud berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud yang tulis. Yang kedua, Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita nyanyi. Seperti rusa yang haus. Bani Korah yang tulis. Lalu pemazmur Asaf dia tulis. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Smith Wigglesworth, kalau Bapak Ibu tahu kisahnya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan, maaf kata. Bahkan sampai orang yang tidak punya telapak kaki lewat Smith Wigglesworth. Dia disuruh pergi ke toko sepatu. Ya, penjual sepatunya, toko sepatunya bingung. Ukurannya berapa, gak ada telapak kakinya. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan, keluar telapak kaki. Lalu Pak Smith ditanya, Pak Smith, berapa jam dalam satu hari Pak Smith berdoa? 4 jam, 6 jam, 8, 10, apa 12 jam? Pak Smith menjawab, saya tidak pernah berdoa lebih dari 1 jam setiap hari. Tapi dia melanjutkan, tapi saya tidak pernah melewatkan setiap jamnya itu tanpa doa. David Yonggicho, dia ditanya, Pak apa kunci keberhasilan pelayanan Bapak? 5 kuncinya, apa itu Pak? Yang pertama, doa. Yang kedua Pak, doa. Yang pertama doa, yang kedua doa. Yang ketiga Pak, doa. Pertama doa, 2, 3, 2 doa, 3 doa. Yang keempat Pak, doa. Baru yang kelima, usaha. Mengingatkan kita semua bahwa doa itu sangat penting buat hidup kita. Nafas hidup orang percaya. Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena hubungan yang intim dengan Allah. Daud disebut orang yang berkenan di hati Allah. Dan Nuh dikatakan orang yang bergaul dengan Allah. Kita kadang berkata, gak doa, gak masalah. Ketika datang masalah, kita menyalahkan Allah. Tuhan mau supaya kita ini, ayo bangun hubungan kita sama Tuhan lewat doa. Amin Bapak Ibu. Sekarang
Sekarang ini ada sinetron yang lagi booming saya kata. Di antara dua cinta. Siapa yang mengikuti angkat tangan? Enggak ada ya, luar biasa. Wah rame itu Pak, jam doa hilang. Karena di antara dua cinta, lagi pergi ngebut supaya apa? Enggak ketinggalan. Sinetron di antara dua cinta. Wah lagi rame Pak, Safira Pak. Wah, tapi di sini enggak ada ya, semuanya suka doa. Dalam hal doa Tuhan Yesus sama kita itu cuma beda sedikit. Kalau sedikit itu berarti enggak banyak. Kok iso Pak? Kalau Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita, kalau saya sedikit berdoa. Kalau Tuhan Yesus sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita sedikit berdoa. Jadi bedanya cuma dalam hal doa. Tuhan mau yang pertama kita bangun hubungan kita supaya kita lebih dekat dan kita mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi buat kita. Next. Pertanyaan yang jadi perenungan buat kita. Siapakah Allah itu bagi kita? Mazmur katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ada banyak ayat-ayat yang diangkat buat kita semua, yang mengingatkan kita supaya kita mengenal pribadi Allah lebih dekat lagi. Kalau kita ditanya bukan dari kata orang, tapi kita mengalami, kita mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau kita berkata Tuhan, Kau Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Allah Sang Damai. Kenal gak kita? Kita berkata El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Siapa yang percaya Allah kita maha kaya, katakan amin. Kalau versinya Cak Lontong, orang yang paling kaya di Indonesia, namanya, tahu Bapak Ibu namanya? Kamidi. Oh isa Pak. Ya kalau ada tulisan dijual rumah, ruko, tanah, apa. Hubungi kami di 0821 4557 8097. Tulisannya begitu, hubungi kami di 0 berapa. Jadi yang paling kaya di Indonesia namanya siapa Bapak Ibu? Kami di. Kita kenal pribadi Tuhan Allah. Penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan mau supaya kita kenal lebih lagi. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu tema ketika pasca kenaikan Tuhan Yesus, PGPI yang ada di Pati. Saya seksi kerohanian ditanya, Pak temanya apa? Temanya Filipi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kenal enggak kita sama Tuhan kita? Kalau semen 3 roda aja punya motonya kuat, kokoh, dan tidak tertandingi. Kalau teh botol sosro, motonya apa Bapak Ibu? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita kenal Tuhan kita lebih dalam, kita bisa berkata apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Yang setuju katakan amin. Yang pertama Tuhan mau supaya kita lebih dekat dan mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Yang kedua alasannya, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita ingat selalu bahwa Tuhan ada bersama kita senantiasa. Supaya kita apa Bapak Ibu ingat selalu. Kita punya kebiasaan, punya tendensi lupa. Saya mungkin karena faktor usia sering lupa. Saya bilang, kowe iki wis tuwa, lali, lupa.
Makanya Tuhan ingatkan kita semua, supaya kita tetap ingat dan jangan lupa bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita senantiasa. Ini yang jadi kekuatan buat kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saya di sini ketemu dengan keluarga, Bapak Ibu. Saya ingat rekan-rekan yang senior-senior, saya ingat Pak Gembala, Pak Freddy, Pak Yosua, Untung Santoso, ada Pak Lewi, ada Pak Nehemia, ada Pak Elkana. Kalau saya sampai Elkana itu sudah guyon begitu. Seringkali bilang, kowe iki bocah dlodok kok, katanya begitu. Dia ketawa, saya juga ketawa. Kalau diajak, ayo Cung, kalau manggil saya Cung, padahal nama saya kan Toto. Ayo Cung, kemana Pi? Melu, mangan, neng ndi Pi? Sukanya lontong tahu depan SD Kartini. Pi, lontong sengaja Pi? Alah Cung, akan janji ya, saya ingat sampai sekarang. Mangan iku ya, akan janji, enak iku cuma semene. Saya ingat sampai sekarang. Makanya kalau saya pergi sama istri saya, Juwita, eling, kong papi eling, enak iku cuma semene. Mangan ojo, kolesterol, sing iki ojo, asam urat, sing iki ojo, darah tinggi, lah kok ojo kabeh iki mangane kapan? Eling ngomongane kong papi. Ingat, sudah sekian lama. Tapi kadang-kala kita lupa apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Kita lupa dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan ingatkan kembali, janganlah engkau lupa. Seringkali kita lupa. Lalu kita tidak mengandalkan Tuhan. Next. Kita berkata Immanuel, jadi kata Immanu dan El. El itu Allah. Immanu beserta kita. Kita berkata Immanuel, Immanuel, El belakangnya, Allah beserta kita. Kalau kita berkata jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kita berkata Tuhan Engkau dahsyat. Dan Alkitab katakan dalam Ratapan pasal yang ketiga, yang ke-22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ini bagus sekali ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan tak berkesudahan. Gak ada putus-putusnya. Sebab dia sumber segala kasih karunia. Tapi yang kedua dikatakan selalu baru tiap pagi. Jadi gembala itu Bapak Ibu gak gampang. Nyiapkan khotbah harus variasi. Macam-macam topiknya, kalau cuma itu jemaat bosen. Harus gali, cari pendukung sana sini. Selalu baru. Ada yang ngomong begini, ternyata tahu tempe itu bisa pemicu darah tinggi. Wah, biasanya kan tahu tempe ini kan asam urat Pak. Ini kok darah tinggi, coba. Ibu-ibu bisa buktikan. 1 bulan penuh suami, keluarga kasih menu tahu tempe. Pagi tahu tempe, siang tahu tempe, malam tahu tempe. Hari berikutnya tahu tempe. 1 bulan penuh. Dengan macam-macam variasi. Lama-lama itu lagi digebrak. Nah, jadi tahu tempe itu pemicu darah tinggi. Kenapa Pak? Cuma itu saja. Tapi Alkitab berkata kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi buat kita semua. Saya ingat almarhum Pak Nehemia.
ketika sebelum doa malam, dia datang lebih dulu, dia pakai gitar. Di depan, dia sambil main gitar pelan-pelan, dia nyanyi. Saya ingat lagunya sampai sekarang. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Saya ingat, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Saya ingat sama Pak Paulus Fredy ketika pelayanan di Purbalingga, Pak Fredy ke Purwokerto. Melu aku etok, saya ikut. Dia cerita, dia ngomong begini, lagu yang jadi kesukaan saya toh. Lagunya saya ingat. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Lagunya dinyanyikan, saya ingat sampai sekarang, kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Apa yang baik kita ingat, apa yang enggak baik kita tinggalkan, kita lupakan. Janji Tuhan semuanya baik buat kita semua. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu yang jadi kekuatan buat kita semua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Apa tujuan Tuhan mengajak kita berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan mengajar kita untuk mengalami dimensi supranatural. Kalau hari ini kita berkata, saya puas, cukup Tuhan. Cukup bersyukur. Tidak masalah. Tapi sebetulnya Tuhan sedang siapkan anugerah Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah buat kita. Dan Tuhan mengajar kita supaya kita masuk menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Satu pertumbuhan, lompatan iman, dimensi supranatural. Tuhan nyatakan buat kita semua. Kalau yang lain ditolong, saya pun juga Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi kesaksian bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya, yang kita percaya, Allah yang luar biasa. Kesaksian kita jadi kekuatan buat mereka. Tuhan mau Bapak Ibu. Bukan kita mendengar kesaksian orang lain disembuhkan, ditolong, dipulihkan, diangkat. Bagus kita dengar kesaksian mereka. Tapi Tuhan mau kita pun juga mengalami. Kita berkata, yes Tuhan, saya mau. Amin. Tuhan mengajar Bapak Ibu. Kita ada di dalam sekolah kehidupan. Dan dosennya itu Tuhan. Dia mengajar. Supaya kita Bapak Ibu, supaya kita bisa mengalami dimensi supranatural. From zero to hero. Dari kosong jadi pahlawan. Yang biasa jadi luar biasa. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan. Bagaimana mereka yang lemah dan berdaya diangkat Tuhan. Tinggi-tinggi. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau hidup kita ini, maaf kata Bapak Ibu, ya cukuplah Pak, ya enggak masalah.
Itu pilihan dan keputusan pada kita. Tapi sebetulnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berkata di hari Minggu, saya lebih dari pemenang. Tuhan dahsyat, luar biasa. Tapi kalau hidup kita Senin sampai Sabtu gak berjalan bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang apanya, dahsyat apanya, luar biasa apanya. Orang melihat iklannya mie sedap, soal kata lidah bisa bohong. Tapi soal rasa lidah gak bisa bohong. Tuhan mengajar Bapak Ibu. Banyak aspek yang Tuhan ajar. Selama di tempat ini saya juga banyak belajar pengalaman. Salah satunya belajar yang namanya kesabaran. Gampang atau angel Bapak Ibu sabar? Gampang apa angel? Bilang sabar iku abot soalnya hadiah swarga. Nek sabar iku gampang mesti hadiah paling panci jam dinding. Sabar iku abot soalnya hadiah swarga. Saya ingat persis pelayanan yang namanya jemputan Bapak Ibu. Saya senang sama emak-emak. Jadi saya punya dokumen. Saya khotbah di mana-mana saya pasang. Ada yang namanya Mak Mero. Wah, dia punya hati yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Pas ibadah lansia, saya jemput Bapak, ketinggalan Mak Mero, lupa. Wah, Mak Mero belum saya jemput. Kalau tinggal Mak Mero, saya pakai sepeda motor. Sepeda motor saya masih ingat Suzuki Tender. Yang segelnya belakang agak naik. Saya jemput Mak Mero sudah nunggu di pinggir jalan. Mak, cuma maaf ya Mak. Lupa. Waduh toh, Mak wes suwi toh ngenteni. Aduh maaf ya Mak ya. Sorry ya Mak ya. Gak apa-apa Mak. Karena tinggal Mak naik sepeda motor aja gak apa-apa ya Mak ya. Ya gak apa-apa toh. Saya wedi. Om King hati-hati toh. Aduh. Barang tua kan gitu ya. Pakai jarik Bapak Ibu. Pakai jarik. Naik sepeda motor Suzuki Tender. Mak hati-hati. Iya toh. Naik nyempuk. Peluk. Jalan dari sejar. Saya bilang, Mak, cekelan. Tak seru ngerangkul Bapak Ibu. Harusnya kan jalurnya akan melingkar. Dia pakai jalan pintas. Blusuk. Udel dicekel. Saya bilang, Mak, malah guyu. Tegangan bukan 220. Bukan 110, tegangannya 000. Karena 86 tahun. Cekelan. Saya ingat, habis khotbah, ngantar jemaat. Saya lihat jemaat ini sudah menclok sana menclok sini. Ada yang di nasi pecel Mbak Tun. Wah, saya ngantar pulang. Saya ingat sampai sekarang namanya Makmin di Gunung Lawu. Jalannya pelan. Saya pakai Suzuki Futura. Sabar ya Cuk. Sudah tua iya Mak. Pelan-pelan. Kalau berangkat masih semangat pulangnya Bapak. Jujur Bapak Ibu. Namanya juga manusia wis lapar Bapak. Sudah selesai semua tinggal Makmin. Dia di depan, sudah sampai, saya buka, Mak, sudah nyampe. Dia bingung. Lihat kanan, lihat kiri, saya bilang, Mak, lihat apa, cari apa? Tangan saya gimana ya, Cuk? Tangannya kecepit, dilinggai. Tangan saya gimana? Aduh, Mak. Itu. Dilatih, diajar Bapak Ibu, sabar ya. Iya. Kadang-kala kita ini enggak lulus. Nilainya mi fasol. Lanya kadang-kala turun lagi. Mi, enggak tahu mi apa. Enggak lulus. Tuhan mengajar kita.
Namanya belajar Bapak Ibu, pasti pernah salah. Jangan menyerah. Tuhan mengajar kita untuk kita ini terus mengalami dimensi supranatural. Allah ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Dahsyat. Gajinya berapa Pak? 10 koma. Bojomu 15 koma. Wah lumayan ya. 10 juta koma ya. Bukan. Apa maksudnya? Lagi tanggal 10 wes. Bagaimana kita berkata Tuhan dahsyat. Nah Tuhan mau tunjukkan buat kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Allah mengatasi segala Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nyanyi Pracaya Gusti Yesus lan manut piwulangi, kita percaya bahwa tidak satu pun nama yang bisa mengalahkan nama Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi saya kasih masukan Bapak Ibu, kalau baik diambil, nyanyi Pracaya Gusti Yesus, Bapak Ibu, lihat sebelah kiri kanannya. Apalagi kalau pas refrennya Bapak Ibu. Refrennya apa Bapak Ibu? Setan ora doyan. Setan ora doyan, demit ora ndulit. Ya, itu ekspresi wajahnya biasa saja. Ya, nggak usah ditekan-tekan. Apalagi kalau sebelahnya maaf kata wis mangkat iki digermengi bojone. Begitu referen setan ora doyan, setan ora doyan, dia ngamuk mesti. Kowe gendruwo. Tuhan mengajar kita belajar. Saya khotbah begini juga banyak salah Bapak Ibu. Serba salah. Pengkhotbah itu serba salah. Diwanti-wanti, khotbah yang lucu. Khotbah serius, kaku, mari ngantuk. Khotbah ono lucune, kayak stand up komedi, malah kayak lawak. Bingung Bapak Ibu. Khotbah ayatnya siji, wah males itu belajar. Siji tok, khotbah ayate wakih, walah mboseni ya. Meneng wae khotbah, shalom Bapak Ibu jemaat. Kaku, tapi nak ngalor ngidul iki wah biayaan iki ono. Lah piye Bapak Ibu? Bingung. Ya toh Bapak Ibu. Pakai make up. Walah. Kaya wong donya gak nganggo make up, kaya wong desa bingung. Nganggo sepatu sing jinjit, wah kaya artis. Sepatunya biasa, biasa. Penjitone gering, kurang doa. Penjitone lemu, kedagingan, rakus, bingung. Khotbah nganggo bahasa Indonesia lah biasa. Khotbah ditambah bahasa Ibrani. Bahasa Yunani, bahasa Inggris, walah ya kemaki, sombong. Wong Samsung saja S-nya 20 masih promosi kok. Itu baru S3 aja sombong. Kadang saya pakai bahasa Jawa Bapak Ibu, sebab di Banyutowo itu bahasa Indonesia kadang nggak mudeng. Tapi saya juga pakai istilah-istilah, supaya apa? Supaya kita ini paham, soalnya kita kan macam-macam Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajar kita supaya kita mengalami yang namanya dimensi supranatural. Next. Nah di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, perhatikan, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apakah Bapak Ibu merenungkan apa yang dimaksud dengan meraba dengan tangan kita tentang firman hidup? Yohanes 1 ayat yang ke-1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Meraba tentang firman hidup maksudnya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan, pribadi Tuhan yang luar biasa. Supaya kita mengalami, supaya kita bisa menjadi kesaksian. Betapa dahsyatnya Tuhan kita.
Saya belajar Bapak Ibu. Berapa waktu yang lalu ditelepon, Pak Toto tolong doakan mertua ada di rumah sakit Suwondo dalam kondisi koma. Tetangganya bilang, mungkin diceklan Pak, kapan hari mati urip neh. Saya suruh doakan. Saya doakan, ini anaknya Muslim. Tapi mau Pak didoakan. Saya doakan ibunya, saya doakan anaknya. Saya percaya ada kuasa di dalam Tuhan. Ibunya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi anaknya, namanya Mbak Tutik, dia bilang sama yang telepon saya. Weh, aku didoakan Pak Pejitonem. Padahal Muslim. Mari aku. Sembuh. Weh. Dia bilang Alhamdulillah. Saya bilang puji Tuhan. Kita mengalami bahwa kita punya Tuhan penyembuh yang dahsyat. Ojo ngimpi sinya swarga yang iseh leno legini dunyo. Lalu saya kutip ada perbedaan antara tahu jalan dan berjalan di atasnya. Next. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Lalu pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saya tidak menyangka kalau saya ini bisa sampai ke Israel, Bapak Ibu. Secara logika dari mana? Tapi Tuhan nyatakan keajaibannya. Tiket disiapkan, uang saku disiapkan, berangkat bersama rombongan HTE Semarang, berangkat ke sana. 12 jam aja di pesawat sampai di sana. Saya melihat itu anugerah Tuhan. Saya bisa cerita karena saya mengalami bagaimana Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu, next, jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Lalu Musa berdoa, ini doa yang luar biasa dari Musa. Doa yang keluar dari hati yang rindu dan tidak sombong. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Saya tanya, pernah enggak Bapak Ibu doa? Kayak Daud berdoa. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kalau orang sombong, dia tidak mau diajar. Dia berkata, saya sudah tahu, saya bisa, saya mampu. Tapi Daud dia berdoa kepada Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Tuhan ingatkan kita semua, jangan sombong. Dadi wong sing bisa rumangsa. Aja dadi wong sing rumangsa bisa. Alkitab katakan, Yakobus katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada seekor gagak, di paruhnya ada sepotong daging, tinggal telan. Di bawahnya ada seekor kucing, dia minta belas kasihan, enggak, minta sedikit daging yang ada di paruhmu. Gagaknya enggak mau. Tapi si kucing dia punya ide. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Dia puji si gagak itu. Gak, saya dengar kamu ini jago nyanyi, suaramu bagus. Tapi saya enggak akan percaya kalau saya enggak dengar sendiri. Wah, begitu dipuji Bapak Ibu, ya besar. Dadanya besar, kepalanya besar, dia lupa. Lalu dia nyanyi. Ternyata si gagak ini Kristen Bapak Ibu. Kok bisa Pak? Nyanyi lagu hati sebagai hamba.
ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Wah bagus Kak, bagus. Wah dipuji. Lali Bapak Ibu, refrainnya dia nyanyi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Hambanya kenceng, ceblok dagingnya, dimplok kucing. Kadang-kala kita sombong di hadapan Tuhan. Barang siapa mau bermegah, Yeremia 9 ayat yang ke-23. Hendaklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Allah yang menunjukkan kasih setia. Next, jadilah pelaku firman. Ini saya foto Bapak Ibu. Ketika ada mobil truk, tulisannya itu bagus-bagus. Saya senang. Kalau ada yang ketok bagus begitu, saya kejar, saya deketi, just tak foto. Walah, saya foto. Tulisannya Iswan Maidu. Lalu bawahnya jarang pulang. Saya sepintas bilang, oh dia jarang pulang sebab Iswan Maidu. Is itu adalah, one itu satu, mai saya, do lakukan. Jadi adalah satu yang saya lakukan. Iswan Maidu, sopir, nyopir, makanya jarang pulang. Saya pikir begitu, tapi saya pelajari lagi. One ini tulisannya one. Oh berarti isone. Apa Bapak Ibu? My. Coba bilang sebelahnya, saya tahu siapa yang dimaksud. Isone maido. Kalau kita ini kritik gampang, Pak. Khotbah kok ngono. Aku ya iso. Saya juga pernah Bapak Ibu. Tapi begitu ngalami, gak bisa. Makanya Tuhan ingatkan sekali lagi buat kita semua, bahwa tanpa Yesus di sisi kita, tanpa Yesus membimbing kita, kita akan jatuh. Hidup kayak tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalamnya. Tuhan mau kita mengalami dimensi yang luar biasa, lebih dari pemenang. Next, ini tadi pagi saya bagikan kisah yang sangat memberkati saya. Kisah tentang Gideon. Bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepada bangsa Israel melawan bangsa Midian dan Amalek yang jumlahnya 135.000. Sedangkan pasukan Israel 32.000. Itu fotonya saya ambil ketika ada di mata air Gideon. Saya melihat, oh ini waktu Gideon sama pasukannya diseleksi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu pakai matematika, 32.000 melawan 135.000 bisa menang ya? Kecil kemungkinan menang. Tapi Tuhan bilang, suruh pulang kalau mereka takut. Dan Alkitab mencatat yang takut dan pulang, berapa Bapak Ibu? 22.000. Tinggal 10.000. Kalau 10.000 musuhnya 135.000, 1:13. Berat Bapak Ibu. Kalau saya ini dulu sukanya tukaran begitu, berkelahi, dikeroyok telu papat. Tas saya tas kain, bukunya saya buang, saya isi batu, lalu saya goyang-goyang begini. Buku bicara tentang pengetahuan, batu bicara ciptaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Namun saya telu papat, namun saya telulas, ya abot. Lalu Tuhan bilang, tidak sampai di situ, seleksi lagi. Supaya jangan sampai kamu bilang, karena aku, kamu menang. Diseleksi, seleksinya Bapak Ibu, suruh minum di mata air Gideon. Sing minumnya kayak anjing, langsung menjuru lidahnya, minum, suruh pulang. Tapi yang ngambil nyiduk dengan tangannya, masukkan ke mulutnya, itu yang pilih. Sisanya
Dari 10.000 tinggal 300. Berarti 9.700 gak masuk seleksi. Lalu saya amati, saya perhatikan, saya renungkan tinggal 300, musuhnya 135.000, gak masuk akal. Di luar logika, tapi Tuhan nyatakan kuasa, kedahsyatannya. 1 melawan 450. Tuhan nyatakan kemenangannya. Dimensi supranatural terjadi dalam kehidupan Gideon. Dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada dan nyata buat kita sampai saat ini, katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang rindu supaya kita boleh mengalami betapa dahsyatnya Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, pemimpin pujian bisa maju ke depan. Saya ambil kisah ini, tadi pagi saya sampaikan kisah tentang si Acong Bapak Ibu. Saya diberkati ketika saya merenungkan bagaimana kasih Bapa itu dinyatakan buat kita semua. Si Acong punya kebiasaan sebelum dia kerja, dia datang ke gereja lalu dia sujud di bawah mimbar. Lalu dia bilang begini sambil dia pegang jajannya, Tuhan Yesus ini owe. Keluar dia kerja. Dia lakukan tiap hari. Datang ke gereja, cuma ngomong, Tuhan Yesus, ini owe. Kisah si Acong ini dilihat oleh penjaga gereja, oleh gembala, kebiasaan yang ada. Doanya cuma sederhana, Tuhan Yesus, ini owe. Tahu owe Bapak Ibu? Tahu? Ini aku, ini saya. Tapi 2 minggu, 3 minggu tidak kelihatan si Acong. Dalam kisah ini si Acong ada dalam kondisi koma, kritis di ICU. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia melihat Tuhan Yesus dari jauh. Berjalan menuju dia. Dia mau panggil Tuhan Yesus tapi tidak ada kekuatan dalam hidupnya. Tuhan Yesus mendekat sambil senyum. Dia lihat si Acong. Begitu Tuhan Yesus dekat, si Acong dengan kekuatan sisa yang ada, dia panggil Tuhan Yesus sambil dia ulurkan tangannya. Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pegang tangan si Acong. Tuhan Yesus ganti ngomong, Acong, ini owe. Dan mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau Tuhan kenal si Acong, Tuhan juga kenal nama-nama kita. Dan Tuhan sedang berkata, ini owe, ini aku. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bisa berkata segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Yang memberikan kekuatan buat kita semua. Tuhan sedang datang kepada kita. Kita yang berkata, Tuhan saya enggak kuat, berat Tuhan. Saya mau berhenti saja. Meletakkan tugas ini, enggak sanggup. Tuhan datang buat kita semua. Ini aku mengasihi.